Dahulu, sebelum Adam tercipta, sebelum malaikat bersujud memuji kebesarannya, ada makhluk yang begitu dicintai Allah. Namanya Azazil, nama yang harum memenuhi segenap penjuru langit. Doa-doanya membuat para malaikat menangis. Sekarang, dialah yang kini kita sebut sebagai iblis, yang kita kutuk setiap harinya, yang kita jadikan kambing hitam atas segala kesalahan yang kita kerjakan sendiri. Ironis, ini adalah tragedi terbesar dalam sejarah penciptaan. Kisah sang kekasih ilahi yang terbuang, dan rahasia hikmah apa di sebalik kejatuhannya bagi jiwa kita semua. Orang syariat gak bakal berani membahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Azazil bukan sekedar malaikat, sebab ia adalah pemimpinnya. Selama ribuan tahun ia bersujud dan berzikir yang tak pernah putus, hingga Allah memberinya tahta di antara bintang-bintang. Tapi di puncak kemuliaan itulah benih kehancuran muncul. Suatu hari Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan disitulah segalanya berubah. Azazil menolak, bukan karena durhaka, tapi karena cinta buta pada asal usulnya. Yang dalam kitab Fusus Al-Hikam, Syekh Ibnu Arabi menulis, ia melihat Adam hanya sebatas dari tanah, sedangkan dirinya dari api yang murni. Baginya, bagaimana api bersujud kepada tanah? Dalam Al-Quran ditegaskan, ma mana'aka ala tasjuda iz amartuk. Apa yang menghalangimu sujud saat aku perintahkan? Jawab Azazil, qala ana khairu minhum. Aku lebih mulia darinya. Dan kalimat itulah yang menjadi petir penghancur mahkotanya. Allah tidak mencabut ilmunya, tidak pula menghapus amalannya, tapi mengusir dari rahmatnya. Mengapa? Karena kesombongan spiritual adalah racun yang paling mematikan. Seperti kata Imam Al-Ghazali, orang yang congkak dengan ibadahnya lebih hina di mata Allah daripada pencinta dunia. Di sini kita sering salah paham. Kita mengira iblis bahagia menyesatkan manusia. Padahal dalam tafsir Al-Qushairi, setiap malam ia merintih, aku diusir bukan karena zina, bukan karena mabuk, tapi karena satu kesombongan. Sekarang aku dijadikan alat ujian bagi manusia yang bahkan tidak benar-benar mencintaimu. Innallaha qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda li Adam, qala ana khairu minhum. Tatkala Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu untuk bersujud kepada Adam? Ia menjawab, aku lebih baik daripadanya. Lihatlah tragedi ini. Kekasih Allah jadi tersesat karena merasa paling dekat dengannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah selama ini kita pun sering begitu? Merasa paling soleh saat menghakimi orang lain, merasa paling sufistik saat merendahkan yang lain. Inilah pelajaran penting ilmu makrifatullah yang sudah mencapai tahapan tertinggi. Tuhan tidak butuh kesempurnaan dirimu,
Yang ia butuhkan kerendahan hatimu. Sekarang mari kita bedah kejatuhan Azazil dengan pisau hikmah. Pertama, ilmu tanpa tawadu adalah bom waktu. Azazil tahu bahwa Allah Maha Kuasa, tapi ilmunya menjadi bumerang saat ia gunakan untuk membenarkan pembangkangannya. Sang sufi besar seperti Imam Junaid al-Baghdadi, beliau telah mengingatkan, jika kamu merasa bahwa dirimu lebih suci dari orang lain, ketahuilah itu godaan pertama setan yang kamu ikuti. Kedua, cinta pada citra diri adalah kuburan spiritual. Azazil mencintai dirinya sebagai makhluk api, bukan mencintai sang pencipta api. Ia lupa bahwa kemuliaan adalah pakaian Allah. Siapa yang merebutnya, maka akan dirobeknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketiga, ujian terberat datang pada saat dirimu merasa paling dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Azazil justru setelah ribuan tahun ia beribadah. Mengapa? Karena disitulah ego spiritual paling rentan bersarang. Allah menegaskan, la amla'anna jahannama minka. Aku pasti akan memenuhi neraka dengan orang sepertimu. Tapi perhatikan, Allah tidak mengatakan dengan dirimu. Ia mengatakan dengan orang sepertimu. Inilah peringatan jelas bahwa setiap dari diri kita ternyata berpotensi menjadi Azazil di zaman modern. Saat kamu menolak perintah Allah hanya karena merasa lebih mengerti jalannya, saat kamu meremehkan orang lain karena merasa lebih suci, itulah detik-detik di mana kamu memakai jubah iblis. Dari kisah ini memang sengaja saya angkat, tetapi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan jiwa spiritual secara hakiki, secara hak dan benar. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi mengajarkan doa yang setiap pagi ia panjatkan. Ya Allah, jika aku menyombongkan ibadahku, robeklah ibadahku itu. Jika aku menyombongkan ilmuku, cabutlah ilmu itu. Lalu biarkanlah hanya Engkau yang tersisa, ya Allah. Dalam hadis Nabi itu pun dijelaskan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Jadi, mengerti bahwa semua makhluk, bahkan iblis, adalah cermin ketuhanan. Yang dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menulis, dia yang membiarkanmu tersesat adalah pelajaran terbesar tentang jalan menujunya. Mulai hari ini, dari balik lorong waktu, Azazil mungkin sedang menatap langit yang dulu ia pimpin. Matanya basah, ia ingat saat namanya masih harum. Seolah-olah ia ingin berkata, wahai manusia, jangan ulangi kesalahanku. Tuhan tidak peduli sehebat apapun ibadahmu. Yang ia rindu, kamu wajib bersujud tanpa syarat apapun. Dan untuk kita, renungkanlah, jika iblis diusir hanya karena satu kesombongannya, lalu berapa banyak kesombongan yang kita pelihara setiap harinya. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam dakwah kita. Sekaranglah waktunya akhiri drama Azazil pada diri kita. Jauhkan mahkota semu. Bersujudlah. Tak
hanya di atas sajadah, tapi dalam setiap napas. Karena di mata makrifatullah, orang yang hancur hatinya karena tawadu lebih mulia daripada malaikat yang selalu patuh pada perintahnya. Dan iblis berujar, "Wahai Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, pasti aku jadikan indah bagi mereka di muka bumi." Dengarlah teriakan iblis itu. Itu bukan ancaman, itu peringatan. Untukmu, untuk saya, untuk kita semua yang masih menyimpan Azazil di dalam sanubari kita. Dan hanya ada satu pilihannya. Jadikan kejatuhannya sebagai cermin, atau kita akan mengulanginya dengan akhir yang sama. Nauzubillah. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.